Ketika misalnya di flashback gitu sekarang menjadi murid SMA, senang atau enggak kira-kira dengan tidak ditiadakannya UN? Kalau saya sendiri pasti senang dong. Oh, senang. Mau nanya di pendapat Bang Aswandi ya, mengenai isu terbaru dari Menteri Pendidikan kita dalam penghapusan UN. Nah, bagaimana tuh menurut Bang Aswandi? Ya, kebijakan yang dilakukan oleh Mas Nadiem ya, karena Iya. Menteri Muda ya. Betul. Mas Nadiem ini sebenarnya itu menuai pro dan kontra. Betul, ya. betul. Pro dan kontra, apalagi terkait penghapusan UN. Ya, ini kita sebenarnya ada dua hal ini. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau dari positifnya? Sisi positifnya di sini untuk penghapusan UN, ya kan? Ini setidaknya kan mengimplementasikan keadilan di sini. Itu salah satunya. Contohnya apa? Contohnya seseorang siswa yang ingin menggapai suatu nilai yang tinggi. Mereka yang mampu yang punya fasilitas lengkap, mereka bisa menyewa semuanya gitu. Menyewa semuanya agar semua apa yang dikehendaki, apa yang diingini untuk menggapai suatu nilai yang tinggi, ya kan, mereka bisa capai, ya kan, bisa jalani gitu. Bagaimana dengan siswa-siswa yang kurang mampu, ya kan, sedangkan mereka juga harus melaksanakan atau mereka juga harus melakukan hal itu. Betul. Bukan melakukan apa, yaitu melakukan UN maksudnya, ya kan, sama haknya, ya kan, sama kewajibannya dengan siswa yang Kaya tadi. Siswa yang menengah ke atas tadi. Tapi bagaimana nasib siswa yang menengah ke bawah? Ya, kita yang golongan yang kurang mampu gitu. Nah, ini kan ada sebuah ketidakadilan di sini kan. Gitu. Nah, ini salah satu sisi positifnya. Salah satunya lagi itu yaitu setidaknya kan bisa mengurangi momok menakutkan ya bagi kita. Saya juga merasakan ya. Merasakan dulu ketika mau UN UN ini udah parno dulu gitu. Parno duluan dengan momok yang menakutkan sekali gitu. Sehingga kita sudah secara psikologis yang tertanam tuh menakutkan UN itu ya. Down sendiri kan dengan hal itu. Sampai ada yang bunuh diri gitu menjelang UN. Itu. Ini sisi positifnya kalau seandainya UN dihapuskan. Negatifnya apa? Negatifnya salah satunya semangat belajar dari siswa itu sendiri berkurang. Dan berlomba-lombanya juga kurang ya. Sudah berkurang. Semangat belajarnya dari peserta didik berkurang. Kenapa? Karena tidak ada cambuk lagi. Betul. Dan yang menjadi cambuk semangat mereka di sini yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai bagus di UN ini. Kalau seandainya mereka tidak mendapat nilai bagus, bagaimana mereka mau melanjutkan perguruan tinggi yang favorit, betul. Yang mereka impikan seperti itu, ya kan? Sehingga dengan dihapusnya UN ini, ya setidaknya kan semangat mereka berkurang, semangat belajarnya, gitu. Rasa keinginan untuk mendapat nilai yang sangat baik tadi juga berkurang, gitu. Seperti itu. Itu sisi negatifnya. Jadi euforia anak SMA sekarang udah nggak ada ya dalam menghadapi UN. Tapi kalau misalnya Bang Aswandi sendiri, ketika misalnya di flashback gitu sekarang menjadi murid SMA, senang atau enggak kira-kira dengan tidak ditiadakannya UN? Kalau saya sendiri pasti senang dong. Oh, senang ya, berarti ini tipe-tipe yang ya banyak positifnya kalau menurut saya. Penghapusan UN ini banyak positifnya, terutama bagi kita yang kurang mampu, masyarakat yang kurang mampu seperti itu, ya kan. Ada kalanya peserta didik ini mereka cerdas, mereka cerdas, tapi dengan keterbatasan media, ya kan, karena tidak mampu untuk membeli suatu media tersebut, ya kan, mereka kurang dari segi pembelajarannya kurang,
nilainya kurang bagus di UN-nya Di gitu. UN. Padahal reportnya bagus. Bagus. Ya, reportnya bagus. Ada yang reportnya bagus, ya kan? Kita banyak kan menemukan kasus Betul. reportnya bagus, tetapi tak tahu nggak lulus. Nggak lulus. Betul. Ya, ada reportnya jelek, dia lulus loh. Lulus. Ya, ini juga hal yang negatif ya. Negatif. Ya kan? Makanya dengan adanya penghapusan UN ini, ya kan, setidaknya kan ini menjadi bahan evaluasi baik itu untuk orang tua maupun untuk guru, ya kan, guru di sekolah-sekolah gitu. Agar meningkatkan lagi kapasitas untuk peserta didiknya, ya kan. Selama ini mungkin suatu hal itu apapun lah itu berkaitan dengan kelulusan itu tolak ukurnya kan ujian nasional. UN, betul. Ya, ujian nasional tadi tidak ada tolak ukurnya dari hasil rapor gitu. Benar. Padahal, Sampai mereka rela-rela untuk cari-cari, Iya. beli kisi-kisi, contekan gitu juga ya. Padahal kan melihat kemampuan dari seorang peserta didik tadi itu dari rapornya tadi, Betul. ya kan, karena itulah Tiap tahun, setiap semester. ujian dari hari ke hari atau Hari ke dari hari, tahun ke betul. tahun kan ada di situ, Di kan? situ, betul. Bukan dari ujian UN nasional, semata, ujian ya. nasional tadi gitu. Karena itu bersifat ujian nasional itu kan bersifat hafalan. Betul. Hafalan gitu. Jadi bukan pemahaman. Benar. Yang perlu ditanamkan sama peserta didik ini adalah memahami ilmu. Ya kan, memahami ilmu pengetahuan gitu. Bukan menghafal. Kalau menghafal kan ketika mereka lupa ya bahaya. Ya udah, kelar. Tapi kalau dia paham, meskipun dia lupa nanti suatu saat, karena dia paham tadi kan. Dia bisa menjelaskan dengan gaya yang lain gitu ya. Betul. Nah kalau itu mengenai UN, terus kalau misalnya sekarang ada lagi nih wacana kuliah 5 semester, terus selanjutnya dilanjutkan dengan magang, tuh gimana menurut Bang Aswandi? Kalau kuliah 5 semester ya, saya sebenarnya kurang terlalu setuju dengan hal ini ya. Apalagi ini kan di dalam kebijakan tersebut juga ditentukan bahwa guru atau dosennya berhak memberikan kelonggaran waktu sebanyak 40 SKS bagi mahasiswanya di berkarya di luar kampus gitu. Ini kan juga kita kurang tahu teknisnya seperti apa gitu. Harapan kita Mas Nadiem ini kan selaku menteri kebudayaan dan pendidikan harus selektif dan juga harus efektif ya setiap mengeluarkan kebijakan. Gitu. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sangat efektif gitu kan. Tidak sangat efektif seperti apa? Kenapa kita bicara soal ini? Ini kita singgung lagi UN tadi. Betul. Singgung lagi soal UN tadi. Ketika Menteri Mendikbud mengeluarkan keputusan tidak adanya UN di tahun 2020 ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Sudah terlambat. Betul. Mereka pihak Kemendikbud mengeluarkan keputusan tersebut sudah terlambat gitu. Kenapa? Karena sebagian sekolah yaitu SMK sudah melaksanakan UN sudah setengah UN dijalani gitu. Baru dikeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan UN gitu. Ini yang maksud saya. Seharusnya Kemendikbud dalam hal ini apapun keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan harus selektif, harus efektif ya kan untuk mengeluarkan kebijakan itu, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan ya kan. Nah, itu juga yang kita harapkan dengan kebijakan yang mau dikeluarkan terkait dengan kuliah 5 semester tadi. Nah, ya kan? Kita lihat dulu efektif apa enggak ya keputusan itu ya kan. Dan juga kita harus meminta, terutama dari IPNU, kita meminta kepada Kemendikbud untuk mengeluarkan
peraturan-peraturan yang bersifat teknisnya, teknisnya secara cepat ya, biar kita bisa memahami bentuk dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Teknis cara detailnya harus dikeluarkan gitu, baik itu dari UN ya kan, ataupun dari sekolah di 5 semester tadi. Sekolah di 5 semester. Teknis secara detailnya harus dikeluarkan. Teknis secara detailnya ya. Oke. Terus kalau misalnya itu pendidikan sudah gitu ya. Lantas sekarang kita berada di pandemi yang kita tahu sama-sama ya sangat menyulitkan lah kalau banyak orang-orang bilang gitu ya. Lantas di masa-masa pandemi ini nih Bang, apa langkah yang sudah diambil IPNU, para anggota IPNU sendiri untuk mungkin ya membantu atau menangani dalam penanganan pandemi masalah ini? Memang ya, wabah ini sangat merepot ke kita semua. Betul sekali. Kita semua diberikan kesabaran dan juga dihindarkan dari musibah corona ini ya kan. Amin. Terkait apa yang telah dilakukan oleh IPNU yang berkaitan dengan corona ini, alhamdulillah kita kemarin hasil rapat pimpinan pusat IPNU kita menginstruksikan semua ke seluruh tingkatan IPNU, berarti ya dari PW, PC, PAC, ya kan, ranting, komisariat, untuk apa? Untuk bekerja sama dengan tim penanggulangan NU di semua tingkatan masing-masing untuk kerjasama untuk menanggulangi atau penanganan COVID-19, ya kan. Dengan cara apa? Untuk membagikan masker, ya kan? Terus hand sanitizer gitu, terus sembako gitu. Sudah dilakukan. Alhamdulillah kita juga sudah melakukan hal itu. Kita juga punya gerakan satu kader satu masker. Jadi setiap kader itu kita wajibkan satu kader itu untuk menyumbang satu masker gitu. Baik itu berbentuknya barang maupun uang. Sudah terkumpul itu? Itu teknisnya kita serahkan kepada wilayah masing-masing. Seandainya kita teknisnya ke pusat. Berarti masih proses ya? Itu sudah ada yang berjalan. Oh, sudah ada yang berjalan. Setelah putusan itu kemarin kita instruksikan, kita lempar ke bawah, alhamdulillah sudah berjalan di bawah gitu. Mereka rekan-rekan di bawah ini mengumpulkan dari rekan-rekan, dari kader-kader, nanti mereka cetak sendiri dan mereka bagi-bagi ke masyarakat. Bagi-bagi ke masyarakat. Makanya gerakan nama itu gerakan satu kader satu masker. Satu kader satu masker. Jadi tentang mudik dan pulang kampung ya, sesuai dengan yang sudah dikeluarkan presiden kita nih, bahwasanya mudik tidak boleh, pulang kampung boleh gitu. Nanti gimana tuh menurut Bang Aswandi? Saya ini mungkin ya mungkin Pak Presiden kita terinspirasi dengan Barack Obama. Oh gitu. Ya, yang pidatonya Barack Obama yang waktu di kampus Universitas Indonesia gitu. Ya, apa itu? Tahun 2014. Oh, 2014. Beliau sampaikan ketika itu. Emang situasinya waktu itu nggak lebaran. Oh, nggak lebaran. Sehingga beliau bilang pulang kampung nih katanya gitu. Nah, ini mungkin menjadi inspirasi dari Pak Jokowi itu sendiri, bahwa pulang kampung dan mudik itu berbeda. Kalau pulang kampung itu dilaksanakan bukan di hari-hari besar, ya kan? Lebaran gitu ya. Bukan baik itu lebaran Idul Fitri maupun lebaran Idul Adha gitu kan. Kalau mudik ini di lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Memang sih karena kita di Indonesia ini sudah melekat ya. Istilah mudik gitu. Sekali kepada diri kita sebagai warga Indonesia. Ketika mudik itu pasti emang lebaran itu mudik itu. Kalau pulang kampung itu ya kapan aja, hari-hari apa aja, ketika ada seorang menanya ke kita, pasti kita menjawab pulang kampung. Si Anu lagi di mana? Lagi pulang kampung. Meskipun itu bukan hari lebaran, hari biasa ya. Ketika hari biasa, ada nggak ketika seorang nanya, Pia lagi di mana sekarang?
temannya yang itu lagi mudik, iya, benar. pasti lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung. Nah ini juga menjadi landasan mungkin benar. kenapa Pak Presiden mengatakan bahwa pulang kampung dan mudik itu berbeda. Meskipun pada hakikatnya itu sama-sama pulang kampung. Sama-sama ke kampung ya. Kampung. Jadi kalau Bang Aswandi sendiri akankah mudik atau pulang kampung nih ke Jambi? Ya kita sebagai warga negara yang baik. Yang baik ya. Kita mentaati mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah menginstruksikan atau mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh mudik, ya kan? Ya kita ya tidak mudik. Ya kita harus taat ya. Karena menjadi warga yang taat aturan itu ya nggak susah kok. Betul. Gitu. Jadi warga yang nggak dablek gitu ya. Aturan itu ya repot sendiri. Benar. Karena kalau Via sendiri lebih sering memakai istilah pulang kampung. Jadi sekalipun itu lagi Lebaran, pulang kampung, mau kemana pulang kampung gitu. Jadi mudiknya malah jarang sebenarnya. Jadi kalau itu boleh nih ya pulang kampung. Ya boleh sebenarnya pulang kampung. Dan juga satu lagi, mudik ini bahasa kerennya aja mungkin bahasa ya. Kerennya bahasa kotanya. Benar. Bahasa kita kampung, bahasa daerah tetap pulang kampung. Tetap pulang kampung. Ada bahasa mudik di situ. Itu mungkin mudik ini ya istilah orang-orang kekotaan aja kali ya. Jadi mereka mau pulang ke kampung gitu. Biar gak ketahuan kampungan jadi bilang mudik gitu kali ya. Oke, Bang Aswandi, menarik sekali ya obrolan kita kali ini. Mungkin untuk di akhir perbincangan dan dialog kita nih, mungkin bisa sedikit memberikan pesan-pesan kepada seluruh pelajar yang ada di seluruh Indonesia. Baik, pada seluruh pelajar seluruh Indonesia, dimanapun rekan-rekan berada, khususnya rekan pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dari Sabang sampai Merauke, tetap semangat menjalani aktivitasnya, tetap jaga kesehatan, tetap istiqomah dalam belajar, berjuang dan bertakwa. Oke, terima kasih Bang Aswandi untuk waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang langsung ke studio kami. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk kita bertemu kembali ya Bang ya. Dan Abang sehat-sehat. Amin ya. Jangan sampai sakit. Mungkin jadi ketua itu berat gitu ya katanya. Jadi sehat-sehat selalu ya Bang Aswandi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.